Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita hari ini di hari Selasa 10 Agustus 2021. Hari ini karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua masih diberi kesempatan. Ya, saya masih diberi kesempatan, juga Bapak Ibu di rumah diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah kul malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menjadi garam dunia. Sebuah tema yang mungkin sudah kita sering dengar sejak kecil. Kita tahu firman Tuhan bahwa kita harus menjadi terang dan menjadi garam dunia. Tapi saya percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, perkataan Allah sendiri yang tidak pernah, artinya hidup tidak pernah habis kuasanya, yang selalu baru setiap hari. Bahkan seringkali ketika kita baca firman yang sama, sekalipun yang sama, kita seringkali mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Amin. Sebelum masuk dalam sharing firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur kalau pagi malam hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam ibadah kul, bersama-sama dengan teman-teman kami di setiap pengurus kul di Cilampani Katapang. Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, malam hari ini kami mau rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau buka hati pikiran kami Tuhan, supaya firman disampaikan boleh tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang disampaikan berasa apa yang mau Engkau sampaikan buat setiap kami Bapak. Sampaikan kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tem hari ini menjadi garam dunia. Ya, tadi saya udah bilang mungkin kita udah sering dengar, tapi nggak ada salahnya. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang sama, ya, yang merupakan perkataan Tuhan sendiri, ya, yang diambil dari Matius 5 ayat 13. Firman Tuhan bilang ini. Matius 5 ayat 13 firman Tuhan berkata seperti, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 firman Tuhan bilang berkata, kamu adalah garam dunia. Siapakah kamu? Yaitu diri kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di firman Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Jadi garam dunia, menjadi garam dunia itu bukan satu pilihan. Ya, kita harus menjadi garam dunia atau bukan. Tapi firman Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama diingatkan lewat firman Tuhan hari ini. Kita tahu garam itu banyak manfaatnya. Ya, manfaat garam itu banyak sekali. Ya, ada mungkin bisa mengawetkan. Ya, beberapa makanan diawetkan dengan diasinkan. Ya, garam punya sifat memurnikan, ya, menahan pembusukan. Tetapi satu hal yang paling manfaat yang luar biasa dari garam yang dibutuhkan oleh banyak orang adalah ketika garam itu harus memberi rasa. Ya, ketika garam itu tidak menjadi hambar. Sama seperti firman Tuhan bilang, kalau menjadi hambar, tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Firman Tuhan ini begitu keras buat kita, mengingatkan kita semua bahwa kita semua harus sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah garam dunia, bukan pilihan. Kita seharusnya jadi garam, tetapi kita ini garam dunia yang harus memberikan rasa buat orang lain. Ya. Firman Tuhan tadi bilang, kalau kita nggak memberikan rasa buat orang lain, nggak ada gunanya. Tuhan bilang. Ini sama firman Tuhan ini begitu keras malam hari ini mengingatkan kita. Tuhan nggak lihat berapa sering kita ibadah. Tuhan nggak lihat berapa sering kita berdoa. Ya, tapi saya percaya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan taat beribadah dan berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, poin di sini yang mau saya sampaikan, bukan berapa banyaknya kita ibadah, berapa lama kita sering berdoa. Tapi Tuhan mau hidup kita harus menjadi terang dan garam. Menjadi garam dunia
Karena Tuhan bilang, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak memberikan rasa buat orang lain, Tuhan bilang, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak. Saya percaya kita semua nggak mau menjadi seperti itu, diinjak dan dibuang orang. Tuhan sendiri nggak suka. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan standar. Setelah kita terima Tuhan, jadi anak-anak Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, kita harus menunjukkan satu kebenaran yang kita miliki ya, kepada orang lain. Sebagai tanda kita boleh memberikan rasa buat orang lain. Ya. Bukan sebaliknya. Cara kita hidup masih sama, perkataan kita masih sama, perbuatan kita masih sama. Artinya kalau kita masih sama nggak ada bedanya, kita nggak punya rasa, tidak memberikan, bukan jadi orang-orang Kristen yang menjadi garam dunia. Kita tidak menggarami karena kita tidak memberikan rasa buat orang lain. Orang lain nggak bisa bilang, oh ini loh bedanya anak-anak Tuhan. Oh ini loh bedanya orang yang tahu kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan bilang kalau kita nggak ada sampai ke situ, Tuhan bilang nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita sebagai anak-anak terang. Justru sebagai anak-anak Tuhan mau kita sebagai anak-anak terang menjadi contoh buat banyak orang. Jadi garam dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam sikap, dalam tingkah laku. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar 3 hal. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana sih implementasinya. Supaya kita nih sebagai anak-anak Tuhan bisa jadi garam, bisa jadi terang dunia. Seperti apa yang Tuhan mau. Karena tanpa menjadi garam, Tuhan bilang, percuma, nggak ada gunanya. Saya percaya kita nggak mau dibilang Tuhan, kau jadi anak Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi nggak ada gunanya. Ya, dibuang Tuhan. Saya nggak tahu sampai sejauh mana ukuran Tuhan buang. Apakah kita nggak diterima hidup kita ketika kita dipanggil Tuhan? Ya, Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kita belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kudu jadi terang, kita kudu jadi garam dalam kehidupan. Memberikan rasa buat orang lain. Saya percaya rasanya rasa yang baik. Ya, rasa yang membuat jadi enak. Karena makanan sebagus apapun, kalau tanpa rasanya hambar, nggak ada gunanya. Ya, hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana caranya kita bisa jadi garam dunia. Ya, yang pertama kita tahu yang namanya garam ini berfungsi memberikan rasa. Ya, saya ulangi, garam itu berfungsi memberikan rasa. Dan bagaimana garam itu bisa memberikan rasa ketika dia harus mengalami namanya satu proses. Yaitu proses yang namanya melarut, mencair. Sebuah proses yang boleh saya bilang ketika garam itu bisa memberikan rasa, dia harus melarut. Dia kehilangan dirinya menjadi suatu bentuk yang lain, yang bukan dirinya. Tapi ketika melarut, mencair, garam itu memberikan dampak yang luar biasa. Memberikan rasa buat makanan yang kita makan. Ya. Demikian juga dengan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memberikan rasa buat orang lain. Gimana caranya? Kita harus mematikan siapa keinginan diri kita sendiri. Seringkali menjadi garam itu perlu kita harus mematikan keinginan diri kita sendiri. Ego kita, kedagingan kita. Kita menjadi melarut itu bicara mengenai proses. Proses yang mungkin seperti garam jadi nggak jadi dirinya sendiri. Satu hal yang mungkin menyakitkan buat kita semua. Karena kita harus berpindah, berproses, bukan menjadi diri kita. Bukan kita yang kelihatan. Ya. Tapi saya percaya ketika melarut, ya, kita mengalami proses, itu akan memberikan rasa yang baik buat orang lain. Akan memurnikan, akan bisa menghilangkan sesuatu yang busuk, bisa mengawetkan sama seperti garam. Ya. Yohanes 12 ayat 24 firman Tuhan berkata sebesar ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Melarut sama seperti garam, ada bicara mengenai ketika kita harus mati. Ya, mematikan ego kita.
bicara mengenai pengorbanan, bicara mengenai sacrifice atau pengorbanan. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi mulai memikirkan orang lain, mulai mementingkan keinginannya Tuhan. Ya. Dan saya percaya ketika melarut menghasilkan rasa, akan menghasilkan banyak buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Contohnya gimana? Mungkin kita dengar ketika ada orang yang disakiti, ada orang yang sampai nggak enak makan, ada orang yang sampai nggak enak tidur, nggak bisa tidur, pengennya balas dengan sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau bisa yang lebih menyakitkan, supaya kita puas. Tetapi kalau kita firman Tuhan, kalau kita mau jadi garam, kita harus melarut, kita harus sacrifice, kita harus berkorban. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Itulah, sebagai anak Tuhan, kasihilah musuhmu. Memang sakit, suatu proses sakit, tetapi ketika kita mengampuni, ketika kita memberikan berbuat sesuatu yang berbuat baik buat orang lain, kita sudah menggarami, kita sudah memberikan rasa buat orang lain, sehingga orang lain bisa melihat, oh anak Tuhan seperti ini. Dan saya percaya, ketika kita melarut, kita menghasilkan buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau, kita harus menghasilkan buah. Ya. Menjadi menggarami pun sama. Menghasilkan buah. Buah kita bisa kelihatan, dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi yang pertama, gimana kita supaya jadi terang dan garam, kita kudu melarut. Kita harus mengorbankan diri kita, keegoan kita, kedagingan kita. Demi apa? Demi kebaikan. Demi sesuatu yang Tuhan mau sebagai kita anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Ya, ketika kita menghasilkan buah, ya, maka kasih, sukacita, damai sejahtera itu akan kita miliki, akan kita dapatkan. Sekalipun kita disakiti, tetapi kita mengampuni, kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita kudu melarut. Ya. Terus yang kedua, bagaimana kita menjadi garam, terang dan garam dunia. Ada satu firman Tuhan di Imamat 2 ayat 13, firman Tuhan bilang, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dan korban sajianmu. Beserta persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Ya, di dalam perjanjian lama, setiap persembahan ya, yang diberikan kepada Tuhan harus dibubuhkan garam. Ya. Garam harus selalu ada di dalam setiap persembahan. Supaya itu boleh diterima Tuhan. Ya. Saya percaya sesuatu yang kita persembahkan buat Tuhan. Bicara sesuatu yang harus menyenangkan hatinya Tuhan. Harus bicara sesuatu yang memuliakan hatinya Tuhan. Ya. Demikian juga dengan kita, kalau mau jadi garam. Ya. Jadi garam, apapun yang kita lakukan, kita kudu punya dasar untuk memuliakan Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ya, seperti tadi bilang, satu korban. Tetapi kita harus memberikan dengan dasar yang benar. Yaitu kita kudu punya hati yang murni. Ketika kita lakukan, kita mengampuni, kita harus dengan hati yang murni. Sekalipun nggak enak. Ya. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mau dalam setiap, kalau kita sebagai garam, kita ada di dalam setiap persembahan, kita kudu mempersembahkan yang benar. Tadi firman Tuhan, seluruh hidupmu mempersembahkan. Dimulai dari mana? Dari hati yang murni. Ya. Ketika kita lakukan, kita berkorban, kita kudu hidup benar. Orang lain hidupnya nggak beres, kita harus hidup benar. Ya. Cara mereka hidup, mencari nafkah, berbicara, ya,
harus murni dari hati kita. Bukan karena ingin dipuji, karena atau ingin sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu melayani, datang ibadah kepada Tuhan. Ya, di saat pandemi orang lain nggak datang ibadah, nggak datang ke kul. Bapak Ibu tetap setia datang ibadah, datang ke kul. Bukan karena ingin sesuatu, tetapi dari keinginan hati yang murni. Itu adalah ketika Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu sudah menjadi garam dunia. Bahkan memberikan contoh buat orang lain. Tadi saya kasih ilustrasi ketika kita mengampuni orang lain. Kita mengampuni dengan dasar hati yang benar. Sebagai bukti persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang benar bukan bicara mengenai kolekte. Bukan bicara mengenai dasarnya uang yang kita masukkan. Tapi dimulai dari bicara hati kita yang murni kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita bersyukur. Tuhan masih kita kasih kesempatan, kita kasih nafas kehidupan, Tuhan kasih kita nafas kehidupan. Yang sebenarnya tanpa disadari, kita tuh sedang menuju satu titik. Ya. Berapa sih umur kita? Ya, tadi saya di kantor bicara mengenai teman-teman, bicara mengenai umur, ya, tanpa terasa. Waktu sebulan nggak terasa, ternyata umur udah bertambah begitu banyak. Ya, kalau kita perhatikan berapa sih umur orang panjang? Nggak berapa waktunya lagi kita. Ya. Kesempatan kita tuh semakin lama semakin sedikit. Ya. Kita justru di kesempatan yang sedikit ini kita manfaatkan sebaik mungkin agar semua yang kita lakukan ini boleh menjadi menyenangkan hati Tuhan, menjadi garam buat orang dengan sikap hati yang benar. Ya. Beribadah dari hati, bekerja dari hati. Ya. Jadi berkat buat banyak orang. Ya, saya selalu bicara kepada keluarga saya, kepada anak saya, biarlah kita boleh jadi berkat dimanapun kita jadi berada. Yang di sekolah jadi berkat, di kantor jadi berkat, di rumah jadi berkat, di pelayanan jadi berkat, di tempat ibadah jadi berkat. Ya, saya percaya kita jadi garam. Kalau kita punya kerinduan dari hati kita yang paling dalam. Amin. Yang ketiga, diambil dari satu kisah, ya, mengenai ketika Elisa, ya, ke satu daerah, saya lupa daerahnya mana, lewat sebuah sungai, di mana daerah itu sungai itu orang minum dari sungai itu, dan orang yang minum dari sungai itu banyak orang yang mengalami keguguran, ya, nggak bisa punya anak, keguguran. Ya. Tapi satu hari Elisa memerintahkan supaya apa? Menabur garam di sungai itu, ya. Menabur garam sehingga apa? Mengubah air yang dulunya mengandung racun yang membuat orang banyak keguguran menjadi kehidupan. Ya. Menjadi garam bicara mengenai kita harus punya misi di dalam kehidupan kita. Ya. Supaya hidup kita itu bukan cuma begitu aja rata, apalagi sampai membawa orang jauh kepada Tuhan. Bagaimana? Tapi kita sebagai anak Tuhan kudu punya misi sama seperti Yesus, membawa kehidupan, merubah air yang tadinya sumber kematian karena keguguran menjadi kehidupan. Bapak Ibu, keselamatan kita sudah terima dari Tuhan. Kita sudah percaya sebagai Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian kita apa? Kita memberikan kabar keselamatan ini buat orang lain. Supaya orang lain lewat kehidupan kita, cara hidup kita, tindakan kita, semua minta Tuhan pakai. Supaya kita ini kita punya rindu untuk hidup kita dipakai, untuk boleh membawa kehidupan. Mentahirkan sesuatu yang seharusnya membawa kematian, dipindah. Karena menjadi membawa kehidupan. Biarlah lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Orang lain boleh melihat garam. Bapak Ibu boleh menggarami, mengingatkan orang lain, bahkan menyelamatkan orang lain. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan lewat sikap hidup kita. Ya, mungkin kita nggak bisa bicara langsung sama orang lain. Lewat firman Tuhan harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, orang lain akan bertanya, akan tertarik. Ya, sehingga orang lain bisa percaya Tuhannya beda. Ya, sehingga mereka boleh percaya
Dalam suatu saat kita doa, ambil tindakan, mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, membawa orang lain yang seharusnya dalam memindahkan, membawa perubahan, berbicara mengenai kematian menjadi kehidupan, menjadi garam. Ya. Lewat pengampunan Tuhan di kayu salib, kita diingatkan kita juga sama. Kita harus memberitakan kabar sukacita ini buat orang lain. Ya, dengan cara apa? Menjadi garam buat dunia. Ya, mungkin itu 3 hal yang perlu kita ingatkan. Kita kudu melarut, ya, bicara mengenai berkorban menjadi garam. Bicara mengenai sesuatu yang murni, murni. Bicara menjadi garam harus keluar dari hati kita. Semua apa yang kita lakukan memang karena dari hati kita, bukan karena ingin sesuatu atau motivasi tertentu. Menjadi garam, karena kita kudu punya kerinduan untuk menjadi garam, mentahirkan, membawa kabar kehidupan, bukan kematian. Ya, mungkin ada 3 hal itu saja yang saya bagiin. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore malam hari ini kami boleh berada di dalam kul. Kami bersyukur. Kami diingatkan kembali setiap anak-anak Tuhan bukan kerinduan kami yang harus menjadi garam, tapi ketentuan yang Engkau sudah tentukan buat setiap anak-anak Tuhan bahwa kami harus menjadi garam. Terima kasih Tuhan. Kami harus memberi rasa buat orang lain. Kami yang malam hari ini diingatkan. Kami harus melarut. Kami harus mengorbankan keinginan kami untuk menjadi terang dan garam buat orang lain. Kami harus memberikan sesuatu yang murni dari hati kami. Sehingga orang lain boleh melihat Engkau. Melihat kami menjadi garam dan terang buat orang lain. Kami harus punya kerinduan. Mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sesuatu yang bicara mengenai kematian kepada kehidupan. Menjadi terang dan garam, membawa kabar sukacita, membawa kabar kehidupan buat orang lain, Bapak, yang kami temui dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, pada aplikasinya kami mau berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap anak-anak-Mu. Apa yang harus diperkatakan, apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan. Roh Kudus yang Kau yang mengajar mereka lebih dalam lagi, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam buat dunia ini, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, kalau ada kesalahan, ada dosa yang kami perbuat, Bapak. Tuhan, kami berdoa khusus anak-anak-Mu malam hari ini, Tuhan, untuk yang sakit, Tuhan, Kau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitnya, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sekalipun penyakit COVID-19, penyakit apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu yang malam hari bersama di dalam kul, Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini juga berdoa buat yang terbeban, mereka dalam masalah dalam ekonomi, Tuhan, berkati mereka. Setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam masalah ekonomi, kami percaya Tuhan merancangkan yang baik. Kau memberkati mereka. Biarlah mereka boleh melihat jalan keluar, karena kami percaya, sekalipun mungkin hari ini kami dalam keadaan tidak baik, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Engkau punya rencana untuk memberkati lebih lagi dengan cara-Mu yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh cara manusia, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Memberkati.